Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua sehat dalam lindungan Tuhan. Boleh sama-sama kita buka dalam Ulangan 6 ayat 4-5. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Mari sama-sama kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, karena Tuhan lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami rindu untuk memuji-Mu Tuhan. Kami rindu diam dalam rumah-Mu Bapa. Sangat berharga, Kau di tempat pertama di hatiku, di hidupku, dan ku takkan berpaling dari dan ku takkan tinggalkan Engkau Tuhan, lebih dari segala harta, lebih dari isi dunia.
selama hidup kami. tinggal di dalam hati-Mu Tuhan, karena kami rindu Lawat setiap hati, Kau menyentuh setiap jiwa dengan kasih-Mu Tuhan. Kau yang jamah setiap kami, setiap hati kami, setiap kami Tuhan. Terima kasih. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini karena kami tahu penyertaan Tuhan sungguh luar biasa di tahun yang baru. Biarlah kami mengawali tahun ini di awal bulan di tahun yang baru bersama dengan kuasa Tuhan sampai di tahun-tahun berikutnya, bahkan sampai selama-lamanya. Bersyukur hari ini kami mau dengar firman, kami mau merenungkannya. Kiranya hikmat dan pewahyuan daripada Tuhan selalu menjadi bagian kami. Bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman pagi ini. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa hari ini kita semua memasuki hari yang baru dengan mujizat yang baru, dengan harapan yang baru, dan dengan berkat yang baru daripada Tuhan pastinya. Amin. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya berdoa ya, supaya kita juga di hari-hari ini semakin kuat dalam Tuhan, kita juga semakin dikuatkan, kita semakin iman kita semakin dibangkitkan di dalam Tuhan. Yes. Nah, pagi hari ini saya mau share dengan salah satu tokoh dalam Alkitab yang orang ini adalah orang Farisi pastinya, dan orang ini sangat mengagumi pengajaran Yesus yang bernama Nikodemus. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan dari Injil Yohanes ketiga ayatnya yang kedua. Firman-Nya berkata demikian. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Nikodemus percaya dengan apapun yang Tuhan Yesus lakukan pada saat itu di Kapernaum. Dan Tuhan Yesus juga melakukan mujizat di mana Nikodemus melihat dengan mata kepalanya sendiri. Dan semuanya Nikodemus sadari bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda mujizat tersebut. Dan tanda itu, mujizat itu dilakukan oleh Yesus. Dan Nikodemus sadar, tanpa Allah tidak menyertai, maka Yesus tidak dapat berbuat atasnya. Awalnya dia berpikir demikian, tapi dia adalah orang Farisi yang sangat berbeda dari orang Farisi yang lainnya. Banyak kisah orang Farisi dicatat dalam Alkitab dengan nada negatif karena kemunafikan mereka. Farisi adalah satu golongan elit Yahudi yang sangat menekankan pelaksanaan Taurat Musa. Jadi orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang taat untuk melakukan Taurat Musa atau hukum Musa. Namun justru mereka melenceng dari apa yang Allah maksudkan. Mereka adalah golongan elit Yahudi yang menekankan untuk melakukan Taurat Musa, tapi mereka mengabaikan apa yang Allah kehendaki atau yang Allah maksudkan. Yesus sendiri sering mengecam kelompok ini. Misalnya, saudara bisa baca dalam Matius pasal yang ke-23, mereka juga sering kali menentang pengajaran Yesus. Awalnya Nikodemus bukanlah pribadi yang senang akan kehadiran Yesus, tapi
ketika Nikodemus melihat dengan apa yang Yesus lakukan. Namun seketika itu juga Tuhan mampu mengubahkan hati, mampu mengubah apa yang dia pahami dengan yang Yesus lakukan. Nikodemus adalah seorang Farisi yang berbeda, dan suatu malam ia datang menemui Yesus dan mengajukan beberapa pertanyaan setelah mengamati kehidupan Yesus, mengamati apa yang dia lakukan dalam pelayanannya yang luar biasa. Lalu Yesus menanggapi dan mengajarinya tentang pentingnya untuk lahir baru, reborn. Jadi yaitu percaya kepada anak Allah yang tunggal untuk beroleh hidup yang kekal. Percakapan mereka dalam Yohanes 3 tidak menginformasikan bagaimana reaksi Nikodemus. Namun belakangan ketika orang-orang Farisi hendak menangkap Yesus, apa reaksi dari Nikodemus? Nikodemus sangat membela Yesus. It's very amazing. Nikodemus yang tadinya orang Farisi, yang menentang dengan apa yang Yesus perbuat, dia sangat menghormati hukum Torah, dan Yesus mampu mengubah pribadi Nikodemus sehingga Nikodemus mampu bereaksi untuk membela Yesus ketika orang-orang Farisi hendak menangkap Yesus. Bahkan Nikodemuslah yang menurunkan jasad Yesus dari kayu salib bersama Yusuf dari Arimatea. Bukankah begitu membingungkan ketika menemukan orang Farisi yang paham akan hukum Taurat dan kitab para nabi, tetapi sungguh melenceng dari apa yang Allah ajarkan, apa yang Allah kehendaki semestinya. Tapi Nikodemus adalah seorang Farisi, sama-sama seorang Farisi, tapi dia memiliki hati yang berbeda. Hati Nikodemus yang keras akan paham hukum Torahnya dan kitab para nabi. Tapi Yesus mampu mengubahkan hati Nikodemus menjadi seseorang yang membela Yesus ketika orang Farisi mau menangkap Yesus. Awalnya Nikodemus menemui Yesus pada malam hari, barangkali untuk menyembunyikan diri dari sorotan orang-orang Farisi lainnya. Bahkan saya ingatkan lagi, bahkan Nikodemuslah yang menurunkan mayat Yesus bersama dengan Yusuf dari Arimatea, lalu mengafaninya, lalu merempah-rempahinya dan menguburkannya. Dan ia tidak mau dikenali sebagai pengagum atau murid Yesus. Namun kemudian ia berani menunjukkan imannya, bahkan terang-terangan, sekalipun dia tahu dia dalam situasi yang sangat bahaya, yang mampu mengancam kehidupannya bersama istri dan keluarganya. Dia tidak takut. Karena kenapa? Karena ada Yesus di dalam hatinya. Saya percaya bahwa apapun yang kita hidupi saat ini, apapun yang kita jalani saat ini, mungkin kita adalah orang-orang yang baru percaya terhadap Kristus. Kita yang orang yang baru lahir baru di dalam Tuhan. Kita mungkin di antara Bapak Ibu Saudara atau di antara kita semua masih ada yang memiliki bayi rohani, belum dewasa rohani. It's okay. Mari pusatkan kehidupan kita dalam Tuhan Yesus. Karena dengan demikian kita bisa diubahkan Tuhan. Kita mampu diubahkan Tuhan untuk jauh lebih baik, untuk jauh lebih dewasa iman,
bahkan bukan hanya menjadi pengagum Yesus, tapi menjadi murid Kristus. Sekalipun kondisi kita untuk mengimani Kristus, mengimani Yesus, iman Kristen, dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, mungkin dalam kondisi yang berbahaya sekalipun. But I believe kuasa Tuhan menyertai kita. Power, kekuatan dari Tuhan akan selalu ada di dalam kita. Mengikuti Kristus memang merupakan suatu proses, bukan instan. Karenanya kita perlu menghargai setiap proses atau tahapan dalam setiap orang yang hidup di dalam Kristus. Kita perlu menghargai proses seseorang, bagaimana imannya bertumbuh, bagaimana ia bertobat. Kita perlu menghargai setiap proses dan tahapan orang-orang di sekeliling kita, anak-anak rohani kita, keluarga homesel kita dalam mengikuti Kristus. Pesan saya, mengikut Kristus adalah serupa menapaki jalan yang panjang. Semakin kita mengikutinya, semakin kita tahu, semakin kita kenal seperti apa pribadi yang kita sembah. Seperti apa pribadi, seperti apa hati pribadi yang kita kagumi. Seperti apa hati Tuhan Yesus, seperti apa kehendak Tuhan, perintah Tuhan. Kita akan semakin tahu ketika kita mau berjalan bersama dengan Yesus, hidup di dalam Yesus dan hidup melayani Yesus. Tuhan memberkati dan mari kita berdoa. Bapa, bersyukur hari ini kami putuskan untuk mau mengikut Kristus dan menjadi serupa dengan Kristus. Kami tahu Tuhan ini bukan hal yang mudah, tapi biarlah Kristus melalui Roh Kudus-Mu, Engkau memampukan setiap kami untuk menjalani, menjajaki jalan yang panjang bersama dengan Kristus. Karena kami tahu semakin kami berjalan mengikuti Yesus, semakin kami mengenal pribadi Yesus. Bersyukur Tuhan memberkati kami sepanjang hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.